Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Muhammad Hanif Hananto, dan di sini kita akan membahas tentang materi psikolinguistik, yakni pemerolehan bahasa pertama. Sebenarnya apa sih pemerolehan bahasa pertama itu? Nah, mungkin teman-teman pernah tahu kan, kalau misal ada anak bayi atau anak kecil yang baru belajar bahasa, nah itu dinamakan dia sedang proses dalam pemerolehan bahasa pertama. Seperti itu. Pemerolehan bahasa pertama pada seorang anak kecil atau bayi itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Bisa jadi dari orang tuanya, bisa jadi dari teman-temannya, bisa jadi ya dari siapapun itu. Pokoknya dari lingkungannya, seperti itu. Proses pemerolehan bahasa ini tentu saja berurutan, mulai dari morfologi atau bentuk, struktur susunan bahasa seperti yang kita ketahui, lalu berlanjut kepada sintaksis atau susunan dari sebuah bahasa itu, ya dari SPOK-nya, entah itu mungkin masih berantakan dan semakin lama semakin berurutan, kemudian berlanjut kepada semantik, yakni makna-makna yang ada dalam bahasa, sehingga si anak itu bisa benar-benar memahami dan merasakan esensi dari bahasa itu. Dan yang terakhir tentu saja berlanjut ke perkembangan selanjutnya, jadi bertahap. Selanjutnya kita akan bahas proses akuisisi atau pemerolehan ya dalam bahasa Indonesianya. Jadi pemerolehan di tahap pertama atau akuisisi. Nah, proses akuisisi ini tentunya butuh waktu yang lama dan butuh proses yang berulang-ulang supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, yang pertama ada input atau baby talk, yakni percakapan sederhana bagi sang bayi itu. Ya, bisa jadi cuma baba-baba, bibi-bibi, atau ya apa contoh-contoh bahasa yang diberikan kepada bayi yang sekiranya sederhana dan bisa diterima dengan mudah olehnya. Kemudian ada character speech atau bahasa interaktif, yakni bahasa yang sederhana dan berulang-ulang serta bersifat parafrase dan referen. Artinya ada objek yang ditunjukkan oleh bahasa itu. Selanjutnya yakni jadwal pemerolehan. Artinya bayi butuh waktu dalam memahami. Jadi ada kalanya anak itu pada proses mengekspresikan dan juga mengucapkan dengan sederhana. Biasanya selama 3 bulan pertama contohnya, anak mengembangkan bermacam gaya menangis dengan pola yang sesuai kebutuhannya, ataupun membuat senyum yang lebar, ataupun tertawa, atau pemerolehan. Selanjutnya ada cooing. Nah, cooing ini merupakan proses anak dalam menghasilkan vokal yang cukup tinggi. Jadi ada vokal IU maupun juga mampu menghasilkan konsonan velar K dan G. Jadi maka dari itu disebut cooing atau cooing. Nah, jadi proses pembentukan vokal. Kemudian proses babbling atau pembentukan vokal dan konsonan. Jadi bunyi yang dihasilkan ya seperti baba baba, gaga gaga, itu babbling atau pembentukan vokal dan konsonan. Jadi intinya itu, seorang bayi bisa belajar bahasa pertama melalui proses meniru dan melalui proses koreksi yang dilakukan secara berulang-ulang dan secara bertahap. Seperti itu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Dan jika ada yang tanyakan, silahkan diberi di kolom komentar. Ataupun yang masih belum paham ataupun kritikan untuk saya, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih.